Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Memiliki kekuatan yang menakutkan, dengan kecepatan yang Yunce tidak mampu kejar, dan memakan Dragon Vault, gadis kecil itu kini mengungkapkan kepadanya kemampuan keempatnya. Dia benar-benar bisa berubah menjadi pedang. Lebih jauh lagi, itu adalah pedang yang lebih besar dari pedang kolosal dan sesar naga tuan. Dan pedang sebesar itu hanya bisa disebut pedang yang berat. Setelah berubah menjadi pedang, dia masih bisa membuat versi miniatur dirinya muncul di dalamnya. Yunce saat ini merasa pingsan dan bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Meski ada banyak misteri di alam semesta tanpa batas, ini masih terlalu keterlaluan. Yunce menatap pedang besar berwarna merah itu, di sampingnya, membunyikan suara pamer puas gadis itu. Dalam keterkejutannya, dia bahkan tidak tahu apa yang diteriakkan gadis itu. Dia melihat dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, tidak mampu menggambarkan perasaannya. Dengan pengalaman dua masa kehidupan dan ketenangan yang didapatnya setelah dibaptis oleh badai spasial, ia masih belum mampu memahami hal menyeramkan yang sesuai dengan hukum kehidupan dan dunia ini. Ketika dia melihat dengan hati-hati lagi, dia tiba-tiba melihat bahwa di kedua sisi inti mutiara, masing-masing sisinya tercetak sebuah kata, kedua kata itu berwarna merah tua dan sepenuhnya sama dengan pola yang tercetak pada bilahnya. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka akan dengan mudah melewatkannya. Dua kata itu adalah, di sebelah kiri iblis dan di sebelah kanan pembunuh. Pembunuh iblis bukan, itu pasti pembunuh iblis. Yunce bergumam, apa, pembunuh iblis? Gumaman Yunce menyebabkan reaksi besar dari Jasmine yang merenung ketika dia langsung datang ke samping Yunce dan bertanya, di mana kamu melihat dua kata itu? Yunce menunjuk ke arah kiri dan kanan inti mutiara. Tatapan Jasmine menyapu kata-kata pembunuh iblis, dan keterkejutan mendalam muncul di wajahnya. Kamu tahu pedang ini? Yunce langsung bertanya. Jasmine tidak menjawabnya tetapi masih menatap pedang besar berwarna merah tua itu, seolah dia berusaha sangat keras untuk mencoba mengingat sesuatu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata dengan lembut, mungkinkah? Di tengah pembicaraan, Jasmine tiba-tiba mendongak dan berkata, lihatlah sisi lain dari pedang itu, lihat apakah itu juga bertuliskan, pembunuh iblis. Yunce mengangguk dan dengan cepat mengarahkan pedangnya ke sisi lain. Di posisi yang sama, dia menemukan dua kata lain yang berwarna serupa, namun kedua kata itu bukanlah iblis dan pembunuh. Sisi kiri adalah surga dan kanan adalah memukul. Menghantam surga, Yunce bergumam dan mengerutkan kening, tidak, dari sudut pandang kata-katanya, seharusnya, Heaven's Meeting. Pembunuh iblis yang memukul surga. Pukulan surga, bagaimana bisa dua kata itu? Melihat kata-kata, Heaven's Meeting, ekspresi Jasmine berubah drastis saat keterkejutan dan kebingungan muncul bersamaan di wajahnya, mungkinkah aku salah? Tidak. Perasaan ini, jelas. Jasmine, apa sebenarnya yang kamu ketahui? Tahukah kamu asal-usul pedang ini, atau gadis kecil ini? Yunce bertanya dengan bingung. Saya tidak yakin. Jasmine perlahan menggelengkan kepalanya, tebakanku sebelumnya terlalu aneh dan kata-kata, Heaven's Meeting, membuat tebakanku meleset hampir 90%. Anda tidak perlu bertanya lagi. Apa yang saya duga, bahkan jika saya jelaskan kepada Anda, hanya akan membingungkan Anda dan tidak memperjelas masalah. Namun, saya mengerti mengapa tidak ada tanda-tanda kehidupan pada dirinya. Mengapa? Karena kemungkinan besar dia bukan manusia. Dia juga bukan makhluk hidup biasa. Jasmine perlahan menjelaskan, dia mungkin adalah roh surgawi yang melebihi makhluk hidup manapun. Roh surgawi. Ini adalah pertama kalinya Yunce mendengar konsep ini. Kekuatan makhluk hidup perlu dibangun berdasarkan kultivasi, tetapi untuk roh surgawi,
mereka memiliki kekuatan langit dan bumi yang luar biasa saat lahir. Namun, keberadaan roh langit sudah punah sejak zaman kuno, dan seharusnya tidak ada di zaman ini. Aku hanya mendengarnya dari kakakku. Namun, gadis ini berasal dari zaman kuno dan memiliki banyak keanehan. Bahkan dengan pemahamanku, aku tidak bisa menjelaskannya. Oleh karena itu, dia kemungkinan besar adalah makhluk yang bukan berasal dari klan normal di era kuno, dan karakteristiknya mirip dengan roh surgawi yang digambarkan kakakku. Oleh karena itu, menurutku setidaknya ada 50% kemungkinan dia berasal dari klan roh surgawi dari era kuno. Kata-kata Jasmine sangat tenang tapi Yunce masih bisa mendengar keraguan dalam suaranya. Karena meskipun itu Jasmine, dia belum pernah berinteraksi dengan roh surgawi sebelumnya dan apa yang dia katakan hanyalah spekulasi belaka. Dan dengan alam dan pengetahuan Jasmine yang mendalam, jika dia terpesona oleh keanehan gadis itu, tebakan apapun, betapapun konyolnya, tidak akan terlalu dilebih-lebihkan. Pergi dan coba pedangnya, kata Melati tiba-tiba. Pedang besar berwarna merah itu tidak memiliki aura apapun, juga tidak mengesankan. Meskipun ukurannya sangat besar, ia tidak memiliki aura sombong yang seharusnya dimiliki oleh pedang berat. Yunce meletakkan tangannya di gagang pedang dan dengan santai meraihnya. Pedang besar berwarna merah itu tidak bergerak sedikit pun. Meskipun itu adalah serangan biasa, dengan kekuatan lengan Yunce, dia setidaknya memiliki beberapa ribu kilogram kekuatan, namun dia tidak mampu menggerakkan pedang besar yang tidak mengesankan ini sama sekali. Yunce tertegun saat wajahnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia berdiri dengan benar, meletakkan kedua tangannya di gagang pedang dan mengaktifkan gerbang api penyucian. Semua kekuatan dan kekuatan lengannya berkumpul di kedua lengannya. Hah! Yunce melolong saat tangannya mulai terangkat. Dengan kekuatan penuhnya, pedang besar berwarna merah itu terangkat dari tanah saat dia mengayunkan pedang untuk membuat tebasan, meninggalkan lintasan berwarna merah. Memegang pedang besar berwarna merah di udara, otot-ototnya menegang dan pembuluh darahnya menonjol. Dia merasa bahwa dia tidak sedang memegang pedang, tetapi sebuah gunung. Beban yang dia rasakan di lengannya setidaknya 10 kali lipat dari Dragonfall. Setidaknya 100.000 kilogram. Jika bukan karena tahap keempat jalan besar Buddha yang memberinya kekuatan lengan 50.000 kilogram, dan menggunakan kekuatan dan kekuatannya sendiri, dia mungkin tidak akan mampu mengangkat pedang ini sama sekali. Bocah itu hanya memiliki berat 20 hingga 30 kg dan dia bisa mengangkatnya dengan setengah jari, bagaimana dia bisa berubah menjadi pedang seberat ini? Meskipun pedang besar berwarna merah ini lebih besar dari sesar naga, ukurannya paling besar 30%, namun setidaknya 10 kali lebih berat. Konsentrasi kekuatannya seharusnya menakutkan, tapi kenapa itu tidak mengesankan sama sekali? Beban di kedua lengannya mengingatkannya pada saat pertama kali dia memegang pedang raksasa tuan. Dia mengertakkan gigi dan memusatkan kekuatannya pada lengannya, lalu mulai mengayunkan pedang besar berwarna merah itu. Saat dia mulai mengayun, auranya menjadi mengesankan, seolah-olah itu adalah gelombang laut yang mengamuk yang menghantam pantai. Semburan pedang itu memekakkan telinga seperti sambaran petir, orang hanya bisa membayangkan kekuatan destruktif dari pukulan pedang tersebut. Wah, 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 menyenangkan sekali. Asyik, asyik, wuh, kenapa aku pusing? Beban yang sangat besar tidak menyebabkan Yunce mundur, namun malah membuatnya semakin bersemangat. Bahkan getaran yang semakin kuat pun terlempar ke belakang pikirannya. Hanya ketika suara kegembiraan gadis kecil itu berbunyi barulah gerakannya berhenti, mengingatkannya bahwa pedang ini diubah dari gadis kecil itu. Cepat, teteskan darahmu ke pedang, setetes saja sudah cukup. Suara Jasmine tiba-tiba terdengar dan menggunakan transmisi jiwa yang tidak dapat didengar orang lain.
Meskipun dia tidak tahu mengapa teriakan Jasmine terdengar serius, Yunce tidak bertanya terlalu banyak dan segera mengembunkan setetes darah dari ujung jarinya, menjatuhkannya ke pedang besar berwarna merah. Saat tetesan darah menyentuh pedang besar berwarna merah, Jasmine, yang berada di belakang Yunce segera melipat tangannya dan menunjukkan segel tangan yang aneh. Di telapak tangannya, cahaya merah seperti darah bersinar. Pada saat yang sama, darah yang menetes ke pedang berhenti, memasuki inti pedang, dan menghilang sepenuhnya. Tindakan Jasmine sepenuhnya menghindari penglihatan dan perasaan spiritual Yunce menyebabkan dia tidak mendeteksi apapun, dia hanya merasakan fluktuasi energi yang aneh untuk sesaat. Kenapa aku merasa sangat aneh? Gadis itu terdengar agak bingung. Pedang besar berwarna merah di tangan Yunce bersinar dengan lampu merah dan menghilang. Gadis muda berambut merah berpakaian merah muncul kembali dan ketika dia mendarat, dia tidak segera mengakui Yunce. Sebaliknya, dia memegangi wajahnya dan menggigit jarinya secara tidak sengaja, sepertinya sedang berpikir keras tentang sesuatu. Pedang besar berwarna merah itu menghilang, tapi perasaan berat masih melekat di lengannya. Hatinya tidak bisa tenang karena kegembiraannya, meskipun memegang pedang besar berwarna merah ini masih sedikit membebaninya, ketika dia bisa menggunakannya sepenuhnya, dengan pedang ini di tangan, kekuatan ledakannya akan jauh melampaui Dragonfall. Jika ini hanya pedang yang berat, Yunce akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Tapi pedang ini, sebenarnya bukanlah pedang. Gadis kecil, kamu benar-benar sangat kuat. Yunce mengubah ekspresi marah dan liarnya menjadi lebih lembut dan berkata. Tiba-tiba dia merasa penting baginya untuk membangun hubungan baik dengan gadis itu. Gadis itu menatapnya dengan ekspresi kacau sebelum memiringkan kepalanya, kenapa aku merasa aneh? Kenapa? Di mana kamu merasa aneh? Yunce bertanya. Entahlah, aku hanya merasa aneh. Dia menatap Yunce dan berkata dengan ekspresi serius, sepertinya aku lebih menyukaimu. Disukai oleh wanita super cantik sepertiku, apakah kamu merasa bahagia? Gadis kecil, Yunce menyentuh wajahnya, berbicara dengan nada yang lebih serius darinya, dalam kehidupanku sebelumnya, aku sudah mengetahui pesonaku. Dari loli kecil yang lugu hingga perawan tua yang tak terkalahkan, menyukaiku adalah hal yang sangat normal. Oleh karena itu, kamu tidak perlu menganggap itu aneh sama sekali. Loli kecil, perawan tua, apa itu? Gadis itu tampak bingung sebelum tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya. Aku melarangmu memanggilku gadis kecil. Kedengarannya tidak bagus sama sekali. Kalau begitu, aku harus memanggilmu apa? Panggil aku gadis cantik. Kamu benar-benar tidak ingat namamu? Tentu saja tidak, aku sudah bilang tidak. Lalu, bagaimana kalau aku memberimu nama? Sebutkan aku. Mata gadis itu berbinar saat dia menjadi bersemangat, oke. Tapi itu pasti nama yang bagus dan lucu yang aku suka. Yunce memandangi pakaian merah gadis itu, rambut merah, mata merah, bahkan warna favoritnya adalah merah. Dia berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, aku akan memanggilmu Honger. Honger, gadis itu mengulangi nama itu beberapa kali. Matanya semakin berbinar saat dia menjawab dengan semangat tinggi, kalau begitu, panggil aku Honger lain kali, hehe. Saya punya nama, Honger, lain kali jangan panggil aku gadis kecil, atau bocah cilik, bahkan gadis cantik pun tidak. Kamu hanya bisa memanggilku Honger. Melihat betapa bersemangatnya dia, terlihat jelas bahwa dia sangat puas dengan nama itu. Mengenai nama Honger, sederhana dan mudah diucapkan, belum lagi sangat cocok dengan bocah cilik ini. Melihat ekspresi puasnya, Yunce tentu saja merasa sangat puas di hatinya juga. Beberapa saat yang lalu, dia masih menyesal telah menyelamatkan anak terlantar yang memakan sesar naga miliknya, tapi sekarang,
setelah dia menyaksikan pedang besar merah itu dan melihat ekspresinya saat ini, dia nampaknya ingin ngiler. Namun, menggunakan pedang mati itu mudah, tapi, menggunakan pedang yang hidup seperti ini, lebih tepatnya, ini adalah orang yang hidup. Itu pada dasarnya adalah konsep yang sangat berbeda. Saat dia mulai memikirkan bagaimana dia akan membuat bocah kecil ini mendengarkannya dengan patuh, dengan nada berat, tiba-tiba Jasmine berkata, "Cepat dan tanamkan jejak mendalam penaklukan padanya." Jejak mendalam penaklukan yang sama digunakan untuk membentuk kontrak penaklukan dengan binatang buas. Yunce terdiam. "Apa maksudmu? Ini sangat sederhana. Kamu hanya perlu memasang segel kontrak di tubuhnya, mirip dengan membuat kontrak dengan binatang buas, dan kamu akan dapat membentuk kontrak tuan budak dengannya, dengan kamu sebagai tuannya," kata Jasmine ringan. Ini, Yunce terkejut di dalam hatinya. Tapi itu adalah metode untuk menundukkan binatang buas yang dalam. Dia manusia, bukan binatang buas, jadi bagaimana kontrak bisa dibuat dengan cara seperti ini? Dia bukan sekadar manusia," kata Jasmine dengan dingin. "Jika kamu secara langsung melemparkan segel kontrak, bahkan jika dia tidak menolak, itu akan tetap efektif. Tapi, barusan, darah yang kamu taburkan pada pedang telah terpatri dalam jiwanya. Sekarang, jika Anda memasang segel mendalam terkontrak, segel mendalam terkontrak akan segera bergabung dengan darah yang tersisa di jiwanya, dan itu akan tercetak di dalam jiwanya selamanya. Kecuali kamu menghapusnya atas kemauanmu sendiri, dia tidak akan pernah bisa lepas dari kontrak ini." Mendengar kata-kata Jasmine, pikiran Yunce benar-benar kacau. Bagaimana mungkin darah yang dia percikkan ke pedang besar berwarna merah sesuai dengan instruksi Jasmine, dapat dicantumkan ke dalam jiwa Honger? Dan itu bahkan bisa menyatu dengan segel mendalam yang dikontrak. Segel mendalam terkontrak yang digunakan untuk membuat kontrak dengan binatang buas bisa efektif pada manusia juga. Ada apa dengan semua itu? Lakukan sesuai instruksiku sekarang juga. Jasmine sama sekali tak punya niat bercanda. Saat ini, dia telah kehilangan semua ingatannya, jadi konsep segel mendalam yang dikontrak benar-benar asing baginya. Saat dia terbangun, orang pertama yang dia lihat adalah Anda juga, jadi di alam bawah sadarnya, dia sangat dekat dengan Anda, dan sama sekali tidak berdaya melawan Anda. Oleh karena itu, selama Anda memberikan sedikit bimbingan, dia tidak akan menolak Anda. Ini adalah kesempatan surgawi yang sulit didapat bahkan dalam 1.000.000 tahun. Jika ingatannya tiba-tiba kembali, dan kamu ingin membuat kontrak tuan budak dengannya, itu akan menjadi masalah yang sepenuhnya mustahil. Yunce akhirnya mengerti kata-kata Jasmine. Hatinya sangat tergerak, tapi, dia masih ragu-ragu mengatakannya. Ini, sebenarnya bukan ide yang bagus, kan? Saat ini, dia tidak memiliki ingatannya. Jika saya mengambil kesempatan ini, dan itu benar-benar berhasil, sepertinya itu terlalu tidak adil baginya. Bukankah menipu perempuan adalah hal yang paling sering kamu lakukan? Tapi sekarang, kamu sebenarnya mulai bersikap seperti pria sejati, kata Jasmine sambil tersenyum dingin. Beberapa kata yang dengan santai disebutkan oleh Jasmine, telah benar-benar menghancurkan moral yang akhirnya berhasil tumbuh dalam diri Yunce. Jasmine sering mengatakan beberapa hal mengejutkan yang menjungkirbalikkan pemahaman dan pengetahuannya, namun dia juga tidak pernah berbohong padanya. Jika Honger benar-benar bisa ditaklukkan seperti monster terkontrak seperti yang dia katakan, Honger bukanlah poin kuncinya. Poin kuncinya adalah dia bisa berubah menjadi pedang itu. Apa yang salah denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba berhenti bicara? Honger berjinjit, mengangkat tangan kecilnya yang putih dan lembut, dan menjabatnya di depan matanya. Yunce sadar kembali pada saat itu. Sambil membungkuk, dia berkata sambil tersenyum. Honger, mari kita diskusikan sesuatu, oke? Diskusikan sesuatu. Honger memiringkan kepalanya. Baru saja,
Kamu memakan Dragon Vault-ku, dan kemudian, kamu mengatakan bahwa kamu akan membayarku kembali, kan? Yunce masih membawa senyuman itu di wajahnya. Honger mengangguk. Namun, melihat ekspresinya, dia jelas telah meningkatkan kewaspadaannya. Sejak Honger mengangguk, dia membuatnya lebih mudah untuk mengucapkan kata-kata berikut. Yunce lalu perlahan melanjutkan. Kesalahan naga adalah senjataku. Karena Dragon Vault telah dimakan olehmu, aku tidak lagi mempunyai senjata apapun yang dapat kugunakan. Karena kamu mengatakan bahwa kamu akan membayarku kembali, maka di masa depan, ketika aku perlu menggunakan senjata, kamu harus berubah menjadi pedang itu lebih awal. Apakah kamu setuju? Honger adalah seorang wanita muda yang cantik, dan seorang wanita muda yang cantik harus menepati kata-katanya. Honger berkedip, dan merenung sejenak. Lalu, dia benar-benar mengangguk. Semudah itu, dia sebenarnya sangat patuh. Honger menyetujuinya terlalu sederhana, yang menyebabkan Yunce malah merasa sedikit terdiam. Saat ini, Honger berkata dengan sangat keras. Meskipun barusan, itu sangat menyenangkan dalam bentuk itu, aku tidak ingin hanya mendengarkan kata-katamu tanpa alasan, kecuali, kamu berjanji padaku 3 syarat. Syarat, bocah kecil ini yang terlihat sangat naif dan tidak punya rencana, sebenarnya ingin membicarakan kondisi dengannya. Syarat apa? Kali ini, Yunce yang meningkatkan kewaspadaannya. Itu sangat sederhana. Honger mengangkat wajah kecilnya, dan mengulurkan jari putihnya yang lembut. 1. Kamu harus sering bermain denganku, kamu tidak boleh mengabaikanku. Kedua, kamu harus mencarikanku berbagai makanan enak setiap hari, kamu tidak boleh membuatku lapar, kamu juga tidak boleh bersikap picik. 3. Kamu tidak boleh membuangku dan melarikan diri seperti yang terjadi sebelumnya, kamu juga tidak boleh memarahiku. Yunce langsung terdiam. Ketiga ketentuan ini jelas, langsung pada intinya, dan mudah dipahami, segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan dan kesenangan semuanya tercakup. Bocah kecil ini sama sekali tidak sebodoh dan sebodoh kelihatannya. Baiklah, Yunce bertindak seolah-olah dia ragu-ragu sejenak, sebelum dia mengangguk setuju. Sungguh Anda benar-benar menyetujui segalanya, dan akan menepati janji Anda. Melihat Yunce mengangguk, mata Hong berbinar. Bibir lembutnya terbuka, dan langsung berteriak kegirangan. Tentu saja, saya menepati janji saya. Tapi kamu juga harus patuh. Saat aku ingin kamu berubah menjadi pedang, kamu pastinya tidak boleh tidak mendengarkanku. Kata Yunce dengan sangat tegas. Ya, Honger bersorak gembira lalu mengangguk seperti anak ayam kecil yang mematuk nasi. Selama aku bisa bermain dan makan banyak makanan enak, maka aku pasti akan menjadi yang paling patuh. Honger meletakkan kedua tangannya di pipinya, dan matanya berkilauan. Saat ini, aku lapar lagi. Yang disebut petani salah tadi, sepertinya masih ada setengahnya. Bolehkah aku memakannya sekarang? Ini kesalahan naga. Yunce mengeluarkan bagian bawah dari Dragon Vault, dan hatinya masih sakit karena melihat bekas gigitan di atasnya. Memikirkan kembali, Dragon Vault sangat mengesankan di tangannya sendiri. Mereka, 1 orang dan 1 pedang, memperoleh posisi teratas dalam turnamen peringkat angin biru, memusnahkan Fan Molly, Fan Yijue, mengguncang Frozen Cloud Asgard, menghancurkan seluruh klan surga terbakar, mengalahkan Ling Tiani, dan lebih jauh lagi, dalam peringkat 7 negara turnamen, mereka menyapu kerumunan musuh yang perkasa, mengguncang seluruh dunia. Mereka pada dasarnya sangat menakjubkan. Dia bisa mengesampingkan fakta bahwa benda itu sudah rusak, tapi ternyata benda itu telah berubah menjadi makanan anak nakal ini. Teman lama, ini berat bagimu. Bagaimanapun, separuh dirimu yang lain telah memasuki perutnya. Anggap saja aku mengirimmu ke perutnya untuk menyatukanmu kembali. Yunce mengerang dalam hatinya. Dia tidak segera memberikannya. Sebaliknya,
dia menyembunyikannya di belakang punggungnya, dan berkata, "Aku bisa memberimu setengahnya sekarang, tapi kamu juga harus memenuhi janji kecil untukku." Melihat separuh sesar naga lainnya dan mencium auranya, air liur Hong langsung mengalir. Saat dia dengan paksa menelan ludahnya, dia berkata dengan cemas, "Janji apa ya? Tutup matamu, dan dalam 20 detik berikutnya, tidak peduli apa yang aku lakukan padamu, kamu tidak boleh menolak." Sederhana, bukan? Yunce membungkukkan pinggangnya, memperlihatkan wajah tersenyum, dan berkata dengan kelembutan yang tak tertandingi. 20 detik, dan aku tidak diperbolehkan menolak. Tubuh Honger yang lembut dan kecil menyusut ke belakang, dan tangan kecilnya meraih ujung roknya saat dia memberikan pandangan waspada. "Mungkinkah kamu mencoba menganiayaku?" "Tidak, tidak, tidak. Saya seorang wanita cantik dengan tubuh paling murni, saya tidak ingin dianiaya sama sekali." "Penganiayaan? Bocah ini sebenarnya tahu tentang penganiayaan. Siapa bilang aku ingin menganiaya kamu?" Keringat terus-menerus menetes dari dahi Yunce. "Aku hanya ingin menyentuh bagian tengah dahimu dengan tanganku, dan itu saja." Honger tampak ragu, saat dia mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian tengah dahinya. "Mengapa kamu ingin menyentuh tempat ini?" "Karena, aku paling suka menyentuh titik itu milik orang lain, terutama jika itu milik seorang wanita kecil yang lucu dan cantik," kata Yunce dengan susah payah. "Begitukah?" Honger merenung sejenak. Disentuh di bagian tengah dahi, dan kemudian bisa memakan Dragon Vault yang lezat setelahnya, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu adalah hal yang sangat bagus. "Oke, tapi, setelah menyentuhnya, kamu harus membiarkan aku memakan kesalahan petani. Anda pastinya tidak boleh menarik kembali kata-kata Anda. Itu kesalahan naga." Yunce meraung dalam hatinya, karena Honger telah menyetujuinya, maka itu jauh lebih mudah untuk ditangani. Dia mengangguk, dan perlahan berkata, "Baiklah, pertama, tutup matamu." "Benar, kamu tidak diperbolehkan membukanya." Sesaat kemudian, apapun yang terjadi, Anda tidak diperbolehkan menolak. "Jangan khawatir, selain bagian tengah dahimu, aku tidak akan menyentuh tempat lain, dan aku juga tidak akan menganiayamu." Honger berdiri di depan Yunce, dan menutup matanya sesuai instruksinya. Tidak diketahui apakah itu karena dia terlalu naif, atau dia tidak memiliki pertahanan terhadap Yunce di alam bawah sadarnya, tapi bukan saja dia tidak merasa terganggu, dia malah membawa rasa ingin tahu dan harapan di wajahnya. Yunce menarik napas kecil, mengembunkan mutiara darah di ujung jarinya, lalu dengan lembut mengetuk bagian tengah dahi Honger. Dalam sekejap, segel mendalam terkontrak berskala kecil muncul di tengah dahinya. Keseluruhan prosesnya, benar-benar sama dengan membentuk kontrak dengan binatang buas yang sangat dalam yang telah ditundukkan sepenuhnya. Apakah itu benar-benar berhasil? Meskipun dia selalu paling mempercayai Jasmine, dia masih membawa keraguan mendalam di alam bawah sadarnya, bagaimanapun juga, ini sedikit terlalu keterlaluan. Dengan munculnya segel mendalam terkontrak, selama Honger memiliki sedikit keinginan untuk menolaknya, segel mendalam terkontrak akan langsung dikeluarkan olehnya, bahkan jika segel mendalam terkontrak ini benar-benar efektif melawan kehidupan manusia. Maka, selama satu orang merasakan bahwa pihak lain telah memberikan segel mendalam terkontrak padanya, dia pasti akan mengeluarkannya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Karena tidak ada seorang pun yang mau bergantung pada orang lain seperti binatang buas. Namun kesimpulan ini tidak terjadi pada Honger. Setelah segel kontrak mendalam yang berasal dari Yunce diputar 3 kali di tengah dahi Hong, membawa setetes darahnya, segel itu memasuki bagian tengah dahi Hong dengan keberhasilan yang tak tertandingi, hingga benar-benar hilang. Dalam waktu singkat itu, suatu bentuk hubungan spiritual dengan Honger juga muncul dengan kejernihan tiada taraf di dalam jiwanya.
Bentuk hubungan spiritual ini, sepertinya sama dengan hubungan spiritual yang dia miliki dengan Snow Phoenix di masa lalu. Berhasil. Ini benar-benar berhasil. Punggung tangan kiri Yunce bersinar dengan cahaya merah saat jejak merah sepanjang 1 inci perlahan muncul. Dan bentuk dari tanda yang dalam ini, jelas merupakan ukuran mini dari pedang besar berwarna merah itu. Setelah jejak mendalam ini muncul, sekali lagi perlahan meredup, dan menghilang tanpa jejak.